Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sebagai anak bangsa yang sungguh-sungguh mencintai bangsa ini, saya sangat prihatin dan sedih melihat kondisi bangsa yang sedang tidak baik-baik saja karena sedang terluka. Izinkan saya menyampaikan belasungkawa kepada seluruh keluarga atas musibah yang dialami saudara kita almarhum Afan Kurniawan, dan turut berduka cita yang mendalam atas wafatnya saudara kita yang adalah seorang pengemudi ojol yang sedang mencari nafkah namun telah menjadi korban dalam peristiwa unjuk rasa yang tak terkendali yang terjadi beberapa hari yang lalu. Sesungguhnya peristiwa yang telah dan sedang terjadi saat ini, menurut pandangan saya pribadi, sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari akumulasi jeritan jiwa rakyat yang terhimpit. Semua ini akibat daripada penerapan sistem kapitalis dalam berbangsa dan bernegara. Sistem ini adalah sistem yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang memang tidak akan pernah berpihak kepada rakyat. Kejadian ini terjadi karena sistem ketatanegaraan kita yang telah melenceng jauh dari cita-cita dan tujuan luhur proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, sebagaimana yang termaktub di dalam alinea kedua dan keempat, di mana cita-citanya yaitu membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dan tujuannya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Membangun kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Semua itu terjadi karena para penyelenggara negara hanyut terbawa arus globalisasi yang justru membawa kembali kita ke dalam penjajahan gaya baru atau kita kenal dengan istilah neokolonialisme, yaitu penjajahan modern dengan menjalankan sistem kapitalis. Sistem kapitalis adalah sistem yang menekankan pada individualisme ekonomi, hak pribadi, dan persaingan bebas. Meskipun mendorong inovasi, tetapi justru memperburuk kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Akibatnya, rakyat hanya menjadi objek dominasi dan eksploitasi para pemodal besar, di mana mereka selalu dilindungi oleh para penguasa yang sedang menjalankan sistem kapitalisme itu. Meskipun orangnya berganti-ganti per periode pergantian kepemimpinan, misalnya. Lalu siapakah pemodal besar dunia itu? Mereka adalah para penguasa raksasa dari industri dunia. Lalu bagaimana mereka mengendalikan sistem tersebut? Tentunya dengan didahului dengan membentuk organisasi dunia yang dapat mengendalikan negara-negara yang akan mengatur bangsa-bangsa untuk mewujudkan tujuan mereka menjadikan seluruh dunia berada di bawah satu sistem pemerintahan yang memiliki otoritas secara global atau yang dikenal dengan One World Government, yang akan mengendalikan seluruh aspek kehidupan manusia di dunia. Kendali ini bukan hanya menyangkut hal-hal fisik, tetapi juga berpotensi mengambil alih kendali otoritas Tuhan di dalam mengendalikan jiwa manusia. Inilah yang sering dikenal dengan mereka adalah kelompok playing God. Ketahuilah bahwa saat ini kita berada pada agenda terakhir mereka, yaitu kontrol populasi, yang mulai nampak begitu jelas ketika terbentuknya panitia pandemi COVID-19 yang lalu. Setelah itu, permainan mereka
menjadi semakin brutal dengan mengimplementasikannya di dalam 17 program Sustainable Development Goals atau yang kita kenal dengan program pembangunan berkelanjutan. Itulah makanya pada Pilpres yang lalu kita sering mendengarkan kata lanjutkan. Ini adalah konsekuensi yang harus kita hadapi bersama. Sekali lagi, apa yang sedang dan akan terjadi ke depan adalah konsekuensi yang tak terelakkan manakala rakyat tidak bersatu untuk menolak kebijakan brutal dan ugal-ugalan yang telah sedang dan akan mereka persiapkan. Tentunya dalam bentuk perundang-undangan, terutama yang ada embel-embelnya Omnibus Law. Omnibus Law adalah undang-undang yang sungguh-sungguh akan membuat rakyat semakin menderita. Demikian pula dengan rancangan peraturan lainnya yang jauh dari amanat penderitaan rakyat dan nilai-nilai luhur Pancasila. Itu harus kita tolak demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ini penting karena suatu adigium yang selalu kita kumandangkan, salus populi suprema lex esto, di mana keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi di bangsa ini. Oleh sebab itu, janganlah kita hianati, janganlah rakyat dilukai. Jadi, apa yang kita alami dan rasakan selama ini adalah konsekuensi logis dari penerapan sistem kapitalis itu sendiri yang telah dijalankan oleh pemerintah, yang seharusnya pemerintah sebagai pelayan rakyat, bukan minta dilayani. Dan juga DPR, yang seharusnya sebagai wakil rakyat untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Namun apa yang terjadi saat ini, justru DPR tidak sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan suara rakyat, malah memuluskan penerapan sistem kapitalis dengan kebijakan-kebijakan yang telah disahkan. Seharusnya itu tidak boleh terjadi. Justru DPR yang seharusnya sebagai wakil daripada suara rakyat yang harus diperjuangkan kepada pemerintah, malah tersandera, justru kompak memuluskan penerapan sistem kapitalis dengan mengikuti blueprint yang disiapkan oleh para pemodal besar dunia tersebut. Ketahuilah, sistem kapitalis ini adalah sistem adu domba antar anak bangsa atau yang kita kenal dengan divide et impera, yang menjadi warisan daripada kolonialisme lama. Inilah yang menjadi konflik antara penyelenggara negara dan rakyatnya sendiri. Seandainya DPR sebagai wakil suara rakyat menjalankan amanat penderitaan rakyat dengan benar, maka saya percaya sebenarnya unjuk rasa tidak perlu ada sama sekali. Rakyat cukup menyampaikan aspirasinya dan DPR lah yang memperjuangkan suara hati rakyat kepada pemerintah. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mari bersama kita bangun kembali sistem yang bernilai luhur Pancasila, agar masa depan bangsa kita dan generasi penerus bangsa masa depannya tidak semakin suram. Untuk mencegah terjadinya, 1. Kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar. 2. Kekayaan alam dan sumber daya strategis tidak lagi dikuasai oleh perorangan atau segelintir orang dan juga korporasi besar. 3. Jangan sampai kedaulatan politik dan ekonomi hanya menjadi ilusi. 4. Jangan sampai rakyat sampai kehilangan kemampuan untuk menentukan arah hidup dari bangsa ini, karena sistem yang ada telah menanamkan ketergantungan dan ketidakberdayaan secara struktural. Percayalah kalau kita masih punya harapan, dengan syarat kesadaran kita adalah kunci utama. Persatuan kita adalah kekuatan utama. Suara kita adalah bentuk perlawanan jiwa yang tidak mau dilukai. Dengan tetap waspada bahwa masih ada arsitek-arsitek gelap yang mengendalikan sistem di negara kita. Karena jika rakyat bangkit kesadarannya, kompak bersatu, dan menuntut keadilan, maka skenario global untuk menguasai bangsa kita dapat kita gagalkan. Saudara-saudaraku sekalian, marilah kita bersama memastikan bahwa Indonesia adalah
milik seutuhnya dari rakyat Indonesia. Jangan biarkan kita menjadi pion-pion dari permainan global, tetapi pastikan bahwa kendali sepenuhnya ada di tangan rakyat demi kelangsungan masa depan generasi bangsa yang kita cintai ini. Bangkitlah, jangan ragu menyuarakan aspirasi kita demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jangan lagi biarkan bangsa yang kita cintai ini dikendalikan oleh kekuatan global melalui sistem yang mengkhianati cita-cita dan tujuan luhur proklamasi 1945 yang telah menindas rakyat Indonesia. Karena bangsa yang sadar, bersatu, dan berani berkata tidak pada ketidakadilan, maka bangsa itu tidak lagi hidup di dalam kendali skenario bangsa asing. Mari bersama kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah bangsa yang mandiri dan berdaulat. Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Jenderal Purnawirawan TNI Prabowo Subianto, rakyat berharap banyak kepada Bapak untuk mengembalikan cita-cita dan tujuan proklamasi, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kepada wakil rakyat yang sedang duduk di DPR saat ini, jangan lagi membuat perundang-undangan berdasarkan pesanan dari pemodal besar yang isinya bertujuan mengambil alih kendali sekaligus menghilangkan kedaulatan bangsa kita. Terima kasih. Hormat saya sebagai anak bangsa. Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun. Salam Pancasila.